وأبنائه وبناته وجنوده وأنصاره وصحابته الكرام أجمعين وجميع أولياء الله وأصفيائه والشهداء والصالحين سادتنا العلويين وبالخصوص سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وعم الفقيه سيد علوي محمد صاحب مربات والفقيه المقدم الثاني لحبيب عبد الرحمن محمد سقاف جدنا الأعظم سيد عبد المالك بن علوي عظمة خان وصولهم وفروعهم والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبو بكر بن سالم والشيخ أبي الحسن الشاذلي وجميع مشايخنا ووالدينا وأسلافنا الصالحين والأئمة المجتهدين خصوصا الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه بنية أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا وأولادنا وأزواجنا طلابنا وإخواتنا والمسلمين من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويشرنا في زمرتهم يوم القيامة وبنية أن الله يغفر لنا ذنوبنا كلها جميعا استر عيوبنا واكشف قلوبنا واصلح قلوبنا وقوالبنا وأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وأحوالنا واجعلها خالصة لوجه الكريم من أن الله يفتح علينا وعليكم وأولادنا وأزواجنا طلابنا فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويجعلنا وإياهم من العلماء العاملين المخلصين المخلصين وأوليائه الصالحين ومن أن الله يشفي مرضانا وأمراضنا الظاهرة والباطنة ويرحم موتانا وموتى المسلمين ويجعل قبورهم رياض الجنان ويكرمهم بالجنة مع الأبرار وبنة أن الله يسهل أمورنا وأمور مشايخنا ووالدينا وأمور مساجدنا ومعاهدنا ومجالسنا في الدنيا والآخرة وأمور المسلمين ويوسع علينا ويرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية ويحببنا إليه وإلى رسوله ويقربنا إليه وإلى رسوله ويوصلنا إليه وإلى رسوله وأوليائه ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى مشايخنا ووالدونا وأسلافنا صالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بألف ألف ألف الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita masih mengenai tentang rukun haji setelah niat atau ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf di Ka'bah, kemudian yang keempat sekarang ini adalah sa'i. Ini Bapak mau cepat mau lama Pak? Kalau mau cepat ya saya baca doang ini kan Pak, ya ini hatam langsung ini kan. Ya, kalau mau hatam doang makan. Karena kayaknya Bapak udah gatel ini ya, maksudnya kayaknya udah pengen cepet-cepet gitu. Sebenarnya mah enak tuh ngaji tuh ya dinikmati Pak ya. Enaknya itu ya dinikmati itu kalau. Nah, kita masuk ke sa'i sekarang Pak. Antara Safa dengan Marwah. Ini wajib. Oh ya Pak, alhamdulillah kebanyakannya Pak ya, kebanyakannya fikih yang kita pelajari ini alhamdulillah satu saya bersanad. Artinya saya ngaji sama guru, nggak cuman baca buku ataupun dengar YouTube, nggak gitu ya. Memang ngaji, terus gurunya ngaji sama gurunya, gurunya ngaji sama gurunya. Saya Syekhuna, Syekh Nuruddin khususnya, Syekhuna Abdullah Arif juga begitu. Artinya ngaji sama guru, gurunya sampai Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i pun juga gurunya nyambung sampai Rasulullah SAW gitu ya. Jadi ini untuk sanad. Pernah apa enggak saya ngasih sanad Imam Syafi'i itu Pak ya? Udah, belum?
Hah? Di mana Pak saya ngasih? Di surga. Innalillah. Jadi gimana doang di mana ini kan? Karena kalau udah hatam lah saya sampaikan ini ya. Jadi itu untuk sanadnya. Tapi begini maksudnya, bahwa fikih mazhab Syafi'i itu maksudnya bukan berarti ngaco ataupun ngasal, bukan nyusun sendiri, bukan, tapi semuanya juga ada landasannya, ada dasarnya, gitu ya Pak ya. Terus kemudian saya bilang ini hampir kebanyakannya setiap poin-poin fikih yang kita bahas itu saya bahas juga hadisnya, saya bahas juga ayat Qur'annya gitu ya. Jadi walaupun di bukunya itu nggak ada tulisan dalil Qur'an dan hadis, karena memang untuk orang awam gitu Pak ya, untuk kalangan umum maksud saya ini, tapi secara pembahasan, apalagi kalau kita mau menikmati pembahasannya itu kadang ya kemana-mana, termasuk ya hadisnya, ya Qur'annya, ya cerita tentang ulamanya itu ya kemana-mana. Tapi ya bagi orang yang mau ngaji, yang nggak mau ngaji ya nggak ngerti, maksudnya ngelihatnya apa ini fikih ini nggak ada dalilnya, ini lu nggak ada dalilnya itu gimana ini kan, masa yang ngarang kan, nggak bisa begitu. Nah sekarang kita masuk sampai ke rukun haji berikutnya, sa'i. Kemarin itu rukun haji itu artinya maksudnya ada poin-poin ataupun juga perkara yang kalau nggak dilaksanakan, ini rukun ya, kalau ini nggak dilaksanakan maka hajinya tuh nggak sempurna dan dia masih terikat dengan keharaman. Misalnya Bapak kemarin nggak tawaf, pulang aja setelah wukuf udah, niat udah, tapi nggak mau tawaf, pulang ke Indonesia. Walaupun Bapak udah lepas kain ihram, tetap saja masih haram memakai pakaian yang berjahit. Haram pakai peci atau nutup kepala, haram pakai parfum, haram untuk bergaul dengan istri. Kenapa? Karena tidak bebas, tidak tahallul. Untuk bisa tahallul, untuk bisa melepaskan diri daripada perkara yang haram, itu harus dengan menyempurnakan rukunnya. Ini beda ini. Beda sama sholat kemarin ya, saya bilang ya. Kalau sholat, Bapak lagi sholat, kayaknya nggak jadi sholat ah. Batalin, kabur tinggal batal, selesai. Nggak ada konsekuensinya, paling konsekuensinya dosa. Kalau tuh sholatnya sholat wajib. Kalau nggak darurat ya. Tapi kalau haji, kalau umroh, nggak bisa gitu. Jadi tetap harus mau nggak mau harus dilaksanakan rukun ini ya, dan nggak jadi hajinya atau nggak jadi umrohnya kalau rukunnya nggak dilaksanakan. Kemarin rukun haji itu ada berapa Pak? Nah, ada sekian ya maksudnya ya. Maksudnya ada 6. Yang pertama itu ada ihram atau niat. Terus kemudian ada wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, cukur, tertib. Pada sebahagian 6 ini ya, sama kayak wudhu lah. Ada niat, wukuf, tawaf, sa'i, cukur, tertib. 6. Nah, sekarang kita masuk yang keempat, yaitu sa'i. Ini di dalam rukun tuh ada syaratnya lagi. Jadi nggak sekedar tahu, oh pokoknya sa'i itu wajib, tapi sa'i itu syaratnya apa? Nah itu dia, untuk mengesahkan sa'i. Nah ini sa'i ini sebagaimana kita tahu, itu dianjurkan atau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man inna sofa wal marwata min sya'airillah. Itu baca itu ketika naik bukit Sofa, ketika naik bukit Marwah. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Sofa dan Marwah itu adalah simbol agama Allah Subhanahu wa taala. Simbol agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunung itu termasuk simbol agama Allah Subhanahu wa taala. Maka memuliakannya itu bukan karena mulia gunungnya, tapi memuliakan simbol agamanya. Memuliakan gunungnya itu sama kayak kita memuliakan Ka'bah. Bukan karena kita nyembah batunya toh, tapi karena ini dimuliakan oleh Allah dan simbol agama kita. Maka begitu pula sama. Bapak nulis bismillah, terus di dalam satu kertas. Kertasnya itu Bapak taruhnya nggak di bawah, naruhnya di atas, naruhnya di tempat yang rapi, gitu ya. Itu bukan sekedar tulisan, tapi simbol agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bilang Quran itu kalau yang ditulis itu ya, itu kan hanya sekedar tulisan itu. Dan enggak. Tulisan itu karena tulisannya membawa agama Allah, jadi simbol agama Allah, jadi dihormati. Makanya nggak boleh megang Quran tanpa wudhu, padahal cuma tulisan. Nah itu maksudnya ya Pak ya.
Nah, terus kemudian faman hajjal baita aw i'tamara, siapa yang haji ataupun juga umroh, ini dalilnya ini. Jadi jangan bilang ini enggak ada dalilnya ini, palakmu itu jadi enggak ada dalilnya karena enggak mau ngaji nih. Jadi gitu ya. Jadi pokoknya kita itu ya fikih, tapi ya ada dalilnya ya gitu kan. Nah, terus kemudian kata Allah, siapa yang haji ataupun umrah fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, maka jangan merasa ragu, jangan merasa berat untuk tawaf. Bahasanya Allah itu tawaf, keliling. Keliling-keliling antara Safa dan Marwah. Kok bisa? Aneh kan itu. Kemarin saya pernah cerita, kalau di sana saya cerita, kenapa sahabat kok ragu-ragu, kok rasa berat untuk Safa Marwah itu sa'i. Kenapa? Karena dulu di atas Safa itu ada berhala namanya Nail. Kemudian Nailah, atau Marwah itu Nailah perempuannya. Terus kemudian laki-lakinya itu ada berhala laki-laki itu namanya Selamat pula ini kan, itu kebo itu Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati ini ada pas selamatnya lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini. Ya. Ada lupa saya namanya ya. Saif, Asif, bukan Asep, kok Asep ini kan? Ya, pokoknya ada Naila, terus salah satu lagi ada laki-lakinya. Nah, ini dulu mereka ini berzinanya di Ka'bah. Wah, ini anti mainstream betul. Jadi berzinanya tuh di Ka'bah, terus kemudian jadi patung. Jadi patung, terus satu patungnya itu untuk menjadikan peringatan, satu patungnya ditaruh di Safa, satu patungnya ditaruh di Marwah sama orang Arab dulu. Gitu ceritanya nih Pak ini. Ya terpulang gitu ya, terpulang ceritanya dulu orang Arab itu benar apa enggak, tapi memang seperti itulah dalam kitab tafsir itu ya begitu. Nah, jadi dua ini akhirnya ditaruh di Safa dan Marwah toh. Akhirnya lama-lama tuh aneh, malah disembah sama orang-orang jahiliyah. Nah, ketika dulu masih ada patung di sana, apalagi ada patungnya dua kekasih ini, orang-orang atau para sahabat itu ragu gitu, mau mengelilingi Safa Marwah tuh ragu karena bekas ada berhalanya. Walaupun berhala udah dihancurin, tapi dulu di sini ada berhala, kayak serupa sama orang kafir ya. Paham ya Pak ya? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala bilang Safa dan Marwahnya itu sendiri simbol agama Allah, bukan simbol kekufuran. Gitu ya. Walaupun pernah dipakai untuk menyembah berhala, tapi sekarang sudah asalnya Safa dan Marwah itu simbol agama, karena sebelum adanya berhala itu Sayyidatuna Siti, kan kita sebut Siti itu maksudnya Sayyidati Hajar radhiyallahu anha, ibunya Nabi Ismail itu keliling-keliling di sana. Jadi itu jadi simbol agama tuh karena sebelumnya lagi. Jadi sebelum ada berhala itu sudah lebih dulu Allah SWT jadikan tempat momen yang bersejarah, yaitu keliling-kelilingnya Sayyidatuna Hajar. Nah, ketika itu sampai Sayyidatuna Hajar itu nyari air keliling, tapi aneh Pak ya, aneh. Bapak tahu sumur Zam-Zam itu adanya di mana? Sumur Zam-Zam itu aslinya ini dari dulu itu adanya di dekat Ka'bah. Sumur Zam-Zam itu. Jadi di dekat Ka'bah itu kalau dulu ya, kalau sekarang nggak tahu. Kalau dulu itu saya kemarin tuh nggak ngelihat, nyari-nyari itu susah. Di lantainya itu ada tulisannya, ada Zam-Zam, ada bedanya, ada tulisannya. Dulu itu sumur bolong, dekat Zam-Zam itu dekat Ka'bah itu bolong dulu itu. Bahkan Syekh Nuruddin itu tahun 70-an di sana dulu itu masih bolong. Masih bisa ngelihat sumurnya itu. Nah, kan daripada ganggu, akhirnya takut ganggu orang tawaf, karena orang ada yang ngambil air, ada yang segala macam, akhirnya ditutup atasnya. Cuma dari bawah dialirkan itu pipa-pipa. Itu kan aneh juga tuh air Zam-Zam ya. Seluruh dunia ngambil, belum yang dikirim ke ke seluruh dunia. Terus belum yang diminum tiap hari oleh jamaah haji umroh.
Belum yang tiap hari diminum sama orang Mekah sendiri. Kok nggak habis-habis itu, innalillah. Itu dari situ aja udah nggak ada yang cerita lain kecuali itu dari Allah Subhanahu Wa Taala itu mah gitu ya. Nah itu Sayyidatuna Hajar yang aneh nih Pak ya. Nyari airnya itu antara Safa dan Marwah. Tapi airnya adanya di dekat Ka'bah. Ini gini Pak ya, sa'i itu secara bahasa artinya usaha. Sa'a yas'a artinya apa? Usaha. Bisa artinya juga lari. Makanya nanti di sa'i itu ada lari-lari kecil. Gitu asalnya. Nah terus seperti firman Allah surat Al-Jum'ah, kata Allah itu wa idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau seandainya dipanggil Allah, maka is'au, ayo segera lari menuju panggilan Allah. Kalau hari Jumat itu panggilan itu jangan lama-lama. Itu bahasanya sa'i. Jadi kalau tawaf, kata Nabi itu at-tawaf bimanzilati sholat. Tawaf itu seperti sholat. Sa'i itu seperti kerja, dagang. Itu ya Pak ya, usaha. Ini sa'i itu. Nah, bahasanya dia. Nah maka kalau juga mau seimbang, karena tawaf itu 7, sa'i itu juga 7. Paham nggak Pak jelas ini ya? Tapi beda. Kalau tawaf itu harus pakai wudu, sa'i nggak harus pakai wudu. Nanti nggak ada syarat wudu tuh nggak ada. Jelas ini ya Pak ya. Terus kemudian setelah tawaf baru sa'i. Berarti setelah sempurnakan ibadah baru Bapak kerja. Jangan pagi-pagi belum sholat subuh udah pergi kerja. Paham gak itu ya? Tawaf dulu baru sa'i. Karena sa'i itu kan filosofinya itu kan nyari air. Sayyidatuna Hajar. Tapi ajib ini. Ternyata rezekinya bukan di tempat sa'i, di tempat tawaf. Ngerti gak Pak ini? Ngerti gak? Ya, Siti Hajar itu bolak-balik, aneh. Udah tahu nggak ada, dicarinya di situ lagi. Kan aneh ini kan? Sayyidatuna Hajar itu kok larinya di situ-situ. Kenapa nggak cari tempat lain? Misalnya Bapak nih ya, nyari air ke sana. Sana tuh tempatnya Mas Anas tuh apa? RW berapa? RW 17, ke sana. Ada air, keliling RW 17. Nggak ada. Terus ke sini lagi. Ke sana lagi. Apa iya? Masuk akal apa enggak? Enggak. Loh kan tadi sana udah dicari, kok dicari lagi? Coba. Nah, penasaran sampai 7 kali itu gimana ini penasaran? Ternyata gini Pak ya, kata ulama itu yang dicari Sayyidatuna Hajar bukan tempat air, tapi pertolongan Allah. Wah, ini lain ceritanya ini. Yang dicari sama Siti Hajar itu adalah pandangan kasihannya Allah. Biar Allah kesian. Emang udah tahu nggak ada air, cuma tetap aja usaha. Biar lihat Allah tuh lihat saya lagi usaha. Tapi tetap Allah Subhanahu Wa Taala ternyata meletakkan rezekinya tuh di tempat ibadah tawaf. Paham nggak kira-kira ini Pak ya? Nah itu filosofi hidup sebenarnya. Bapak itu ya kerja, kita ini ya kerja, kita ini ya dagang, kita ini usaha. Itu nggak mesti jalur rezekinya dari usaha kita. Usaha kita tuh semata-mata mencari ridho Allah, mencari kasihannya Allah. Bisa jadi rezekinya tuh di tempat lain. Walaupun yang kita lakukan tuh hari ini itu aja, tapi ternyata rezeki besar itu dari tempat lain, kan bisa saja. Nah itu maksudnya. Jadi ini sa'i itu seperti itu Pak, sa'i itu. Nah ini capek sih emang sa'i itu. Daripada tawaf, mendingan tawaf daripada sa'i ya. Sa'i itu udah capeknya loh. Kalau dihitung-hitung katanya 3 kiloan. Itu 7 kali putar itu kurang lebih 3 kiloan. Berkeliling antara bukit, itu bukir Pak ya, benerin aja. Kalau yang megang buku tuh nggak apa-apa dicoret-coret. Bukit Safa dan Marwah. Sebanyak 7 kali. Tapi beda hitungannya nanti 7-nya ya. Syaratnya pertama, ini syaratnya sa'i bisa terpenuhi sah kalau 1. Memulai dari Bukit Safa setiap putaran ganjil 1, 3, 5, 7, 4. 1, 3, 5, 7 itu startnya dari Safa. Kalau tawaf kan Hajar Aswad, putaran Hajar Aswad, putaran Hajar Aswad, itu semuanya dimulai dari putaran Hajar Aswad semuanya 7-nya itu. Kalau sa'i setiap ganjil dari Safa, setiap genap dari Marwah.
Jadi hitungannya beda, Pak. Sofa, marwah 1, marwah sofa 2, sofa marwah 3, marwah sofa 4. Jadi bukan sofa marwah sofa 1. Itu capek banget itu, udah berkali udah 7 kilo ini loh John ini. Jadi sofa ke marwah itu udah 1. Itu putaran itu udah 1. Beda ini ya. Jadi kerja tuh gitu. Terus yang kedua memulai dari Bukit Marwah ketika putaran genap, dan harus memang di bukit. Jadi kalau dulu, kalau sekarang enak, jalur pergi sama jalur pulang pergi, datang dari sofa ke marwah dengan marwah ke sofa. Ini kan dibuat 2 jalur. Tengahnya itu dipakai untuk yang pakai kursi roda. Itu dulu. Sekarang tambah lagi, di atas dipakai lagi, di atas pakai lagi. Jadi 3 tingkat. Maka yang di atas itu yang pakai motor listrik gitu. Wah, enak itu betul itu ya, cuma 50 real itu kurang lebih 200 ribuan lah. Kurang lebih itu Bapak nggak pakai capek, nggak pakai selfie pula. Gayanya ini kan. Astagfirullahaladzim. Ini zaman milenial ini udah. Ya, tapi nggak apa-apa kalau memang nggak kuat. Kalau masih kuat mah di bawah aja Pak ya, masih muda-muda. Kalau di atas tuh gimana? Nah ini terus kemudian dulu itu 1 jalur. Kalau nanti kita ke sana, amin aja dulu lah Pak lah gitu ya. Kalau nanti ke sana, Bapak bisa ngelihat di Museum Madinah baru dibuat. Jadi di situ ada miniatur kota suci Mekah zaman Nabi. Dikasih tahu lah, ini rumah Sayyidah Khadijah dulu di sini. Ini rumahnya Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abi Thalib, bapaknya itu di sini. Ini rumahnya, kayak gitu lebih kurang ya. Oh ternyata dulu Pak, sofa dengan marwah itu jalanan di depan rumah-rumah warga. Perjalanannya nih. Jadi misalnya gimana ya? Ini rumah, depan ke rumah ya. Jadi dulu tuh sofa mar tuh ngelewati depan rumah orang. Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, Arqam bin Abil Arqam. Jadi kalau Bapak nanti ke sana, rumah Sayyidah Khadijah itu sekarang dijadikan dekat WC. WC itu belakang, setelah keluar dari marwah, itu ada WC. Dekat WC, depannya WC itu ada lantai yang berbeda, ditutupin sama mereka lah itu ya. Ditutupin pakai pagar plastik. Itu dulu rumah Sayyidah Khadijah. 1 itu beda, lantainya tuh beda, bentuknya tuh beda. Sekarang hanya jadi apa? Jadi sarang burung merpati, burung dara. Sekarang ini. Jadi burung dara juga tahu di mana tempat yang paling mulia di bumi itu. Setelah Ka'bah, rumahnya Sayyidah Khadijah. Karena di sana turunnya banyak wahyu awal-awal. Di sana Nabi tidur, di sana Nabi, Masya Allah. Tapi mereka itu nggak boleh ngelihat kita sholat itu langsung dicegah. Minimal kita tuh duduk zikir-zikir. Saya sholat cepet-cepet udah sampai situ biar kabur. Karena ini tempatnya yang paling mulia, depan WC. Depan WC itu. Luar biasa lah emang Wahabo ini kayak kita ini kadang-kadang. Nah, sananya ini marwah ini ya. Ini marwah. Keluar marwah, di situ ada tempat rumah Sayyidah Khadijah. Sofa di sana. Namanya Babun Nabi, Gate of Nabi. Begitulah lebih kurang, atau Nabi's Gate apalah nggak tahu bahasanya itu ya. Babun Nabi, pintu masuk ke langsung sofa, bukit sofa. Di situ rumahnya Arqam bin Abil Arqam, tempat Nabi dakwah pertama kali. Nabi kan dakwah sembunyi-sembunyi. Di rumahnya Sayyidina sahabat Nabi namanya Arqam bin Abil Arqam. Disitulah markas awalnya para sahabat itu. Di situ. Sholat lagi di sana. Kalau misalnya ke sana itu ya sholat itu. Tapi orang yang nggak ngerti, karena itu jadi pintu biasa. Orang lalu lalang. Dulunya di situ rumahnya. Oh itu dakwahnya Nabi ya di situ dulu itu markasnya itu majelis lah kalau sekarang ini majelisnya Nabi itu ya di sana dulu itu Darul Arqam sebutnya. Nah jadi maksudnya tadi mau cerita apa tadi? Sofa dengan marwah itu tuh asalnya tuh depannya rumah-rumah warga. Jadi dulu orang tuh kalau lagi sa'i itu di depan rumah, kayak tetangga kita ngelihat orang lagi keliling itu. Ceritanya tuh dulu tuh begitu, ya Pak ya. Nah, nggak ada ininya, nggak ada jalur pergi dan balik. Jadi orang nyampur. Terus bukitnya memang masih bentuknya itu bukit. Kalau sekarang jadi marmer semua kan, licin begitu naik ke atas. Kalau dulu memang bukit.
Nah, disyaratkan ini harus memang dari bukit Sofa. Artinya zaman dulu itu harus orang naik dulu ke atas, baru boleh turun. Nggak boleh begini. Ini bukit Sofa ini misalnya Pak. Misalnya ini bukit Sofa ya. Bapak mulai dari sini, nggak naik, langsung jalan. Ini belum dihitung start. Sa'i itu harus naik ke atas bukit, minimal sedikit, naik ke atas sedikit, baru turun lagi ke Marwah, nanti naik ke Marwah, baru turun lagi. Paham nggak Pak kira-kira ini ya? Kayak kita naik tangga itu, turun lagi. Yang penting nginjak bukit Sofa dan nginjak bukit Marwah. Nggak boleh di bawahnya. Nah ini ini maksud daripada mulainya harus dari bukit Sofa, mulainya harus dari bukit Marwah. Tapi kalau hari ini ya pasti naik. Karena Bapak untuk pergi ke arah balik itu akan naik pasti, karena harus putar balik begitu, jadi harus naik. Jadi memang dibuat kayak gitu biar sah semua sa'inya. Yang ketiga, melakukan 7 putaran. Pasti berawal dari Sofa. Kalau Bapak ternyata masuknya dari Marwah, maka tetap nanti harus yang dari Marwah ke Sofanya tuh nggak terhitung. Nanti dari Sofa itu yang terhitung pertama kali. Jadi hitungnya 7. Awalnya dari Sofa, berakhirnya di Marwah. Jadi nanti keluar Marwah, ke kiri itu pemakaman Baqi, Sayyidah Khadijah di sana, Sayyidina Abdullah bin Zubair di sana, Mbah Maimun Zubair juga di sana, di Ma'la, ke kiri. Di situ juga ada Masjid Jin. Dulu Nabi itu dakwah sama jin di sana. Ada masjid pohon. Dulu Nabi pernah narik-narik pohon buat buang air. Pohonnya itu ditarik. Itu sekarang jadi masjid tempatnya. Pokoknya begitulah lebih kurang nanti ya. Terus kemudian dilakukan setelah tawaf yang sah. Baik tawaf rukun atau tawaf kudum, tawaf kedatangan. Sa'i nggak sah kalau tanpa tawaf. Tawaf sah walaupun tanpa sa'i. Paham nggak Pak? Bapak baru datang nih dari ke Mekah baru datang ya, namanya tawaf kudum. Bapak nggak usah sa'i langsung, nggak apa-apa. Paham ya Pak ya? Yang penting kalau misalnya baru datang itu namanya tawaf kudum. Mau nanti aja sa'inya. Saya mau kalau umroh ya iya setelah tawaf kudum langsung sa'i. Biasanya sudah dalam keadaan ihram. Tapi kalau Bapak niatnya memang tidak untuk haji ataupun tidak untuk umroh, maka sekedar datang itu sekedar seperti tahiyatul masjid. Tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu hanya tawaf. Nah artinya gini, kalau Bapak ibadah saja tapi nggak kerja, itu hidupnya masih sah. Paham nggak ini ya? Tawaf doang, tapi nggak sa'i. Hidupnya masih sah, walaupun nggak sempurna. Gitu ya. Tapi ada orang yang kerja doang tapi nggak ibadah, itu seperti sa'i aja tapi nggak tawaf, nggak sah itu. Sa'inya tuh nggak sah karena sa'i itu syaratnya harus didahului oleh apa? Tawaf. Itu filosofinya tuh gitu. Paham ya Pak? Kemudian tidak ada hal yang merubah niat kepada selain sa'i. Tadinya sa'i kan memang niatnya buat ibadah. Terus kemudian karena jamaah kepencar, akhirnya dia lari untuk ngejar jamaah, ini merubah niat misalnya. Jadi hati-hati ya. Kemudian tidak boleh terlalu lama berhenti antara tawaf dan sa'i. Habis tawaf langsung sa'i. Mau berhenti lama-lama tuh seukuran apa? Lama banget. Karena gini, Nabi itu habis tawaf, Nabi sholat dulu. Sholat sunnah tawaf. Kemarin saya cerita di Makom Ibrahim, kemarin tuh kita bilang ya, atau yang sejajar. Kemudian setelah sholat sunat tawaf, Nabi itu minum zam-zam. Mau sambil berdiri, ini kan, wah ini mempersiapkan tenaga buat sa'i dan juga habis tawaf juga. Minum zam-zam banyak, minum. Nah itu di situ minum zam-zam itu antara tawaf dengan sa'i. Baru ke tempat sa'i sambil bawa zam-zam tuh nggak apa-apa. Sambil minum nantinya sambil sa'i sambil minum. Ini capek ini luar biasa. Kalau mau ngambil air dan nanti ngantri. Terus kemudian tidak terlalu lama berhenti antara tawaf dan sa'i. Berhentinya itu artinya sampai seharian berhenti, nggak lanjut sa'i.
Maka kalau gini, tawaf dan sa'inya tuh nggak sah kalau terlalu lama. Terlalu lamanya tuh lama banget. Kalau sekedar buat sholat sunat tawaf, kemudian tadi itu untuk minum zam-zam, istirahat bentar, kemudian pergi sa'i, itu nggak masalah. Tapi kalau terlalu lama, tawafnya harus diulang biar bisa sa'i. Ngerti Pak ya? Jadi kalau tawaf itu sama sa'i direndek. Waktunya setelah tawaf yang sah dan tidak ada batas waktunya. Boleh kapan-kapan itu boleh. Yang penting setelah tawaf. Sunnah-sunnahnya, 1. Naik ke atas bukit Safa dan Marwah seukuran berdiri tegak untuk laki-laki. Ini zaman dulu. Tadi kan, yang penting tuh kaki nempel dua-duanya di bukit Safa itu udah sah. Tapi sunnahnya naik ke atas lagi seukuran, kalau kita berdiri berarti kurang lebih 2 meter. Naik ke atas 2 meter. Ya kalau sehari ini pasti naik ke atas sekali ke ujung tuh baru muter lagi, itu pasti dapat sunnah. Ya, itu sunnah yang pertama. Kemudian zikir dan doa pada setiap putaran. Jadi setiap naik ngadep kiblat doa. Situ doa mustajab semuanya itu ya. Berjalan perlahan-lahan, khususnya untuk area antara lampu hijau, disunahkan lari secepat-cepatnya untuk laki-laki tanpa mengganggu orang lain dan merasa sulit. Begini, Sayyidatuna Hajar itu nggak lari-lari semua. Ada tempat khusus di depan, dulu di situ tuh rumahnya pamannya Nabi, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Dulu tuh tempat mulai larinya tuh Sayyidina Abbas itu. Jadi ada di atas kan ada lampu hijaunya. Itu tempat kita lari sekenceng-kencengnya. Tapi hanya bagi laki-laki. Ibu-ibu nggak usah ikut lari, bergoncang dunia ini ya. Ibu-ibunya goncang juga ini kan. Ini jangan ikut lari, tidak disunahkan ibu-ibu lari. Yang kedua, tidak boleh balapan. Ini kan ada yang betul, jadi balapan niatnya berubah, nggak sah sa'inya. Jelas ya Pak ya? Ini apalagi trek-trekan ya, ini bener-bener ini nggak boleh ini ya. Terus kemudian, jadi sunnahnya itu kencang, jadi aneh. Yang melakukan pertama lari-lari itu justru perempuan. Tapi syariat kita perempuan itu malah tidak disunahkan lari. Yang lari laki. Karena walaupun yang dulu pertama kali mengamalkannya Siti Hajar perempuan. Nah ini ya. Karena syariat itu tergantung Nabi. Melakukan sa'i secara berkelanjutan. Sunnahnya. Capek Pak. Jadi kalau misalnya Bapak 1, 2, aduh capek, pegel apa segala macam. Akhirnya mau berhenti dulu, ngaso. Tidur dulu Pak, saya mau tidur dulu malah. Waktu itu sa'i itu jam 2 malam kok. Jadinya karena udah kecapean, dah ngaso dulu, lama ketiduran. Tidur di pinggir-pinggirnya itu. Boleh apa enggak? Boleh. Jadi sa'i sama kayak tawaf kemarin. Enggak harus lanjut terus enggak berhenti. Boleh berhenti, boleh. Gitu ya. Boleh istirahat dulu tuh boleh. Tapi sunnahnya memang lanjut 7 tuh selesaikan dulu. Berikutnya, sunnahnya sa'i itu dalam keadaan suci dari hadas dan najis, nggak wajib. Sunnah. Jadi kalau kentut nggak punya wudhu, ada najis, ada kotorannya, nggak masalah, sa'inya sah. Tawaf beda. Berkelanjutan langsung dari tawaf, sholat sunnah tawaf, mengusap hajar aswad, langsung sa'i. Ini sunnahnya. Tapi kewajibannya yang penting nggak terlalu lama banget tadi itu ya. Membaca doa yang disunahkan selama sa'i, ini semuanya ada dalam hadis semuanya ini. Doa yang disunahkan selama sa'i, nggak hafal doanya udah Rabbana atina lah, apa saja doa boleh. Ittiba seperti dalam tawaf. Ini mazhab kita. Ittiba itu apa Marin? Keluar, kebuka ini. Bahu kanannya kebuka. Ini mazhab kita. Kemarin yang saya bilang ya. Tawaf sama sa'i itu sunnah untuk kebuka ini. Setelah sa'i baru kita tutup lagi. Bahu kanan kebuka. Untuk laki-laki saja. Nah, tapi memang mazhab lain tidak. Mazhab Hambali apalagi tidak. Jadi kalau nanti Bapak ngamalin ini, lagi sa'i itu buka ininya, terus ditegur sama orang Arab, wajarin aja. Karena memang muftinya, pemberi fatwa di negara sana itu pakai mazhab Hambali yang tidak mensunahkan membuka ini ketika sa'i. Jadi ditegur kita. Pasti begitu. Nah kita
kita gimana? Kalau saya mah tetap, apa dalilnya ini? Kalau pakai dalil ittiba itu apa? Kias. Kias kepada tawaf. Tawaf dan sa'i ini kan satu pasang, gitu ya. Maka kalau tawaf itu disunahkan untuk ngebuka bagian kanan, ya sa'i juga sama, disunahkan membuka bagian kanan. Ala kulal ini sifatnya ijtihadi. Jadi kalau ditegur pun kita punya dalil lah intinya. Kita punya rujukan bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i tetap disunahkan. Yang nggak mau ya silakan, nggak masalah. Kemudian, lebih afdol dilakukan setelah tawaf kudum. Tawaf kedatangan langsung sa'i. Catatan, jika setelah tawaf kudum kedatangan tidak langsung melakukan sa'i, ia harus melaksanakan sa'i setelah tawaf rukun atau tawaf ifadah. Tawaf yang berikutnya, untuk di dalam tawaf rukun itu berarti dia sudah niat. Terus, berikutnya kita baca agak nih Pak, biar agak cepat. Berikutnya, rukun hajinya adalah menghilangkan minimal 3 helai rambut dengan cara apapun. Coba ini Pak. Jadi mencukur itu bahasa kita. Biasanya dicukur. Tapi boleh jadi nggak dicukur. Pokoknya yang penting rambutnya hilang. Boleh dicabut, maksudnya boleh. Boleh juga dibakar. Boleh, maksudnya boleh itu artinya sah gitu loh ya, tapi ekstrim sekali nih ya. Boleh juga digigit, boleh, digunting, boleh, dibotak, boleh. Pokoknya yang penting ada 3 helai rambut hilang. Itu yang penting itu. Ini rukun ini setelah sa'i. Untuk umroh setelah sa'i. Waktunya sejak pertengahan malam. Nah ini untuk haji. Mencukur itu boleh mencukur dari sejak jam 12 malam tanggal 10 Zulhijjah, malam Idul Adha, dan tidak ada batas waktu sampai kapanpun. Minimal tuh setelah, kalau mau paling cepat cukur, itu setelah jam 12 malam ke atas, malam takbiran. Sunnahnya, mencukur sunnahnya itu menunda hingga selesai melontar jamroh Aqobah tanggal 10 dan menyembelih hewan kurban, namun sebelum terbenam matahari Idul Adha. Jadi, tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha itu kan paling banyak melakukan perbuatan haji. Ini Pak ya. Pada tanggal 10 itu kan tawaf. Siangnya kan tanggal 9 tawaf. Malamnya itu nginep di Muzdalifah sambil ngumpulin batu. Besok paginya tanggal 10. Tanggal 10 Zulhijjah ya, hari Idul Adha. Besok paginya itu yang belum tawaf, kemudian sa'i di Mekah, kemudian pergi ke Mina untuk melontar. Gitu ya Pak ya, melontar jamroh Aqobah doang yang paling gede, bukan yang 3 jamroh. 3 jamroh besok tanggal 11-nya. Ini khusus untuk jamroh pelontaran yang paling gede, namanya jamroh Aqobah. Kemudian dengan menyembelih 1 ekor kambing baru cukur. Nah itu sunnahnya tuh begitu urutannya. Tapi kalau misalnya mau cukur duluan, melontarnya nanti setelah cukur, boleh. Ini sunnah saja. Kemudian memulai dari bahagian kepala kanan dalam keadaan menghadap kiblat. Ini juga bisa dipraktekkan dalam sunnah ketika kita cukur rambut. Bapak kalau cukur rambut, kalau bisa ini, atau buka usaha barbershop, baiknya kursinya tuh ngadep kiblat. Ini untuk ngamalin ini nih. Yang kedua, nyukurnya tuh dari kepala yang sebelah kanan. Nyukurnya ini. Jadi sampai nyukurnya pun diajarin ini kan. Sama Nabi itu nyukurnya tuh yang nyukur biasanya ya sahabat banyak, tapi biasanya Abu Thaibah. Sayyidina Abu Thaibah ini adalah ahli bekamnya Nabi. Jadi ketika itu Nabi cukur, terus kemudian rambutnya dibagi-bagikan kepada sahabat. Oh, syirik itu syirik. Mana masa iya Nabi yang mensyirikkan, ini kan nggak mungkin. Dibagikan kepada para sahabat. Nah, di antaranya itu rambutnya ada yang dipegang oleh Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Jadi Sayyidina Khalid itu punya peci, rambutnya ditaruh di pecinya. Waktu perang, beliau itu sibuk nyari peci. Aneh ini. Jadi menurut pimpinan perang, beliau ini sibuk nyari peci. Ini sahabat Nabi ini. Mana peci saya ini? Kenapa sih kita mau perang ini? Siap-siap. Ngapain nyari peci doang kok ini? Setelah dicari, tentunya pecinya itu udah buluk, udah lama.
Jadi saking lamanya itu ya. Akhirnya kata beliau, artinya para sahabat, teman-temannya atau pasukannya tuh aneh. Peci kayak gitu aja dicari gitu maksudnya kan. Ternyata kata beliau bilang, ini dalam peci saya nih ada rambutnya Nabi. Dan setiap kali saya perang dengan pakai peci ini, saya diberikan kemenangan. Coba ini Pak, apa enggak mensyirikkan rambut ini? Nah, ini kan orang-orang yang suujon, ini bukan suudzon, suujon. Ini bilangnya, wah syirik itu, nggak benar itu. Yakin kepada rambut, yakinlah kepada Allah. Yang lebih ngerti tauhid itu ya sahabat tuh ngarang. Itu namanya tabarruk, nyari berkah. Ya iya, yang ngasih hakikatnya ya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah meletakkan pertolongannya, berkahnya di mana-mana, bendakah, orangkah, tempatkah, waktukah, Allah letakkan itu. Sama kayak kita nyium Hajar Aswad, bukan karena kita nyembah batu toh, karena Allah meletakkan keberkahan di Hajar Aswad. Itu ceritanya Pak. Nah ini karena nggak paham ya nggak paham. Terus kemudian itu ceritanya tuh begitu. Ini dibagikan rambutnya Nabi itu. Jadi dan Nabi itu ya artinya beliau biasa saja gitu. Ya memang berarti kalau beliau tuh diam, maknanya itu ya boleh gitu loh maksudnya. Yang namanya nyari barokah itu ya boleh. Jadi kalau hari ini apa ya? Santri itu, kalau santri, saya itu dari kecil tuh udah diajarin barokah. Jadi waktu mondok itu, kalau kiai itu habis minum, itu pasti akhirnya direbutin sama santri, itu udah pasti. Direbutin itu, santri itu nunggu itu, kiai pergi, langsung itu nyamber. Itu ya bukan karena syirik, enggak. Kalau orangnya orang biasa, manalah kita mau berebutan airnya. Paham ya Pak ya? Karena orang soleh, itu aja masalahnya. Karena beliau ini kita anggap dekat dengan Allah, maka bekasnya itu kita perebutkan. Apalagi Nabi ada hadis itu, su'rul mu'min syifa. Bekas minumnya orang beriman itu bisa jadi obat. Nah, begitu lebih kurang. Tapi enggak, barokah itu ya karena yakin. Enggak yakin ya, enggak jadi barokah. Barokah itu tergantung yakin. Enggak yakin ya bid'ah jadinya, ya kan gitu. Terus kemudian hantam terus ya. Kemudian untuk lelaki lebih utama untuk menggundul, untuk perempuan sunnahnya memendekkan dengan rata semuanya. Itu sunnahnya perempuan. Kalau laki-laki sunnahnya digundul. Cuma begini, kalau kemarin Syekh itu bilang ini, kalau nanti mau umroh lagi, lebih baik jangan langsung digundul di pertama kali. Misalnya Bapak kan sekali datang bisa beberapa kali umroh tuh. Nah, nanti gundulnya waktu umroh terakhir aja. Biar bisa ngamalin terus. Gundul itu sunnah Pak. Setelah sa'i. Gitu ya Pak ya. Gundul itu sunnah, tapi setelah sa'i ini. Cukur. Bapak kan sunnahnya wajibnya cuman srek. Udah. Itu wajibnya. Nah, tapi Nabi doakan Allahumma arham al-muhalliqina ru'usahum. Ya Allah, rahmati orang-orang yang gundul kepalanya. Ya, sahabat yang nggak mau gundul minta juga doa. Paham nggak Pak? Para sahabat tuh cemburu sekali dengan doanya Nabi. Nabi juga dong yang nyukur doang. Nyukur itu artinya dipendekin doang. Wal muqassirin ya Rasulullah. Yang cuma nyukur doang juga dong didoain. Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmati yang gundul 2 kali. Yang kucukur doang dong Rasul. Ya Allah, rahmati orang yang gundul 3 kali. Didoain sama Nabi. Baru terakhir sama Nabi ditambahin wal muqassirin, dan orang-orang yang hanya mendekin doang juga sama. Tapi 3 kali lipat doanya Nabi kepada yang menggundul. Kan kita kadang-kadang tadi dikata solin lagi gitu kan jadinya. Nanti dikata botak lagi, nanti apa segala macam. Ini karena kita pertimbangan penampilan tuh akhirnya kita nggak mau gundul. Nah, ini kalau memang umroh nanti terakhir awal-awal nggak apa-apa, cukur aja sedikit, jangan langsung dihabisin, biar nanti umroh kedua cukur lagi gitu kan. Nanti kalau terakhir, ini udah terakhir maksimal 3, 4 atau 5 kita tawaf itu, setelah sa'i itu Bapak gundul semuanya. Wah cepet Pak, nggak lama. Apalagi orang Saudi itu, orang Arab itu sampai luka-luka kita ini pakai silet, shot. Paling berapa detik?
saking cepetnya itu. Tapi ya siap-siap. Dia orang Arab tuh gitu, wah luka dikasih lotion dikit, set gitu dah udah. Nggak tahu menau, nggak merasa bersalah, nggak minta maaf lagi nanti. Jangan gitu lebih kurang. Ini pakai silat begitu lebih kurang ya. Itu gundul sunnah. Nah laki-laki. Tapi perempuan jangan. Makruh perempuan itu menggundul. Tuh. Ini ibu bener ini kan jadi nggak enak ini kan bapak ngelihat istri sendiri udah berubah ini ya. Nah, ini gundul itu nggak disunahkan. Perempuan itu hanya memendekkan. Terus doa. Ini doanya Allahumma hadhihi nasiyati biyadik. Ya Allah, ini ubun-ubun saya ada di dalam kekuasaanmu. Faj'alli bikulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Jadikan setiap lembaran rambut saya itu jadi cahaya pada hari kiamat. Waghfir li dzunubi, dan ampuni dosa-dosa saya. Ini doa ketika awal nyukur. Berdoa di akhir cukur, Allahumma inni bikulli sya'ratin, Allahumma atini bikulli sya'rah hasanah. Ya Allah, berikan setiap lembarnya kebaikan, pahala. Setiap satu helai rambutnya berikan pahala. Wamhu anni sayyi'ah, setiap satu helainya ampuni dosa. Warfa'li biha darajah, setiap satu helainya berikan derajat di surga. Waghfirli walil muhalliqin wal muqassirin jami'al muslimin, ampuni saya, orang yang gundul, orang yang cuman mendekin rambut, dan juga seluruh kaum muslimin. Itu doanya. Membayar uang jasa kepada tukang cukur tanpa menawar. Ini sunnah ini. Kalau di sana itu mencukur itu ya 10, 15 gitu ya, 10 real 40.000. Kalau di kita ya termasuk mahal Pak, nyukur doang 40.000, nah gitu lah sekarang ini kan. Tapi sunnahnya nggak nawar, sunnahnya ini ya, langsung bayar di awal. Bukan nanti setelah cukur baru bayar. Ini sunnahnya ini. Awal sebelum dicukur itu dibayar terlebih dahulu. Berapa? 10 real. Dia bisa bahasa Indonesia, tenang aja Bapak. Bapak nggak usah belajar bahasa Arab. Di sono udah mereka saking banyaknya jamaah Indonesia tuh udah bisa ngomong Indonesia, udah bisa Indonesia. Udah paham udah dia ngomong itu. 10 real. Udah paham udah dia gitu lebih kurang ya. Udah bisa. Sampai dia bilang, "Bun, cukur." Itu pasti Bapak dengar sendiri itu ya. Orang Arab tuh gitu sendiri ya. Terus kemudian mengubur. Nah, ini sunnah. Ini kalau kita cukur, sunnahnya rambut kita tuh dicukur, dikubur. Karena itu bagian dari mayit kita sebenarnya sih. Sama juga potong kuku. Sunnahnya dikubur. Cuma hari ini kita malas kita ini mau gali-galinya itu aduh malas sekali. Akhirnya jadi dibuang aja kan di tempat sampah. Itu ya udah lumayan bagus gitu ya. Kalau nggak dicukur pun, kalau nggak nggak dikubur pun, maka dialirkan air, intinya ke bawah, ke dalam tanah lah gitu intinya. Kalau misalnya Bapak cukur-cukuran, nah ini maka sunnahnya itu memang dikubur. Kalau hari ini tukang cukur itu dibakar. Iya Pak ya? Bener nggak? Nggak tahu ya. Bapak nggak dengerin tukang cukur ini ya. Dikumpulin rambutnya, itu bisa dijual malah ya. Bikin wig, ya gitu bikin wig. Nanti nggak tahu itu gimana tuh hasil penjualannya itu kan. Sebab itu boleh apa enggak dijual belikan rambut itu tuh kan. Nah, itu dia. Terus kemudian menjalankan pisau cukur di atas kepala bagi orang yang udah nggak punya rambut. Nah, sebelumnya udah botak. Terus kemudian sekarang waktunya cukur. Nah, gimana ini? Kan rambutnya udah nggak ada. Sunnah nggak wajib. Sunnahnya tetap ambil silet itu, tetap dijalanin. Gini-gini aja. Loh, Bapak ngapain? Ini sunnahnya. Coba ini Pak ya, aneh. Padahal nggak ada rambutnya. Kenapa disunahkan begitu-gitu? Ini namanya tasyabuh, menyerupai diri dengan orang yang beribadah. Walaupun nggak bisa nyukur, minimal menyerupai orang yang nyukur. Itulah kita bikin kumpul-kumpul di hari Arafah, doa bareng tanggal 9 kemarin, hari Arafah, sehari sebelum Idul Adha. Kita kan nggak bisa ke sana, kita kumpul-kumpul menyerupai orang yang wukuf, orang yang haji. Lah sama gini maksudnya. Orang nggak punya rambut, terus kemudian dia tetap menjalankan silet di atasnya, sunnah untuk menyerupai orang yang gundul. Jelas nggak Pak ini? Nah itu namanya tasyabuh. Terakhir, tertib pada sebagian rukun. Yang wajib tertib itu wajib niat ihram lebih dulu daripada semua rukun.
Wajib wukuf terlebih dahulu daripada tawaf. Wajib tawaf dulu daripada sa'i kalau belum sa'i ketika tawaf kedatangan. Wajib wukuf dulu daripada mencukur rambut. Artinya antara tawaf kemudian dengan antara di sini yang wajib tertib itu tawaf dengan sa'i itu wajib. Jadi kalau misalnya sebelum wukuf kemudian mau sa'i boleh, tapi setelah tawaf kedatangan baru datang seret, belum wukuf kan, baru datang terus kemudian mau tawaf langsung sa'i, itu karena tidak wajib tertib. Jadi tidak wajib, sebagian itu wajib tertib, sebagian itu nggak wajib tertib. Nah, terus kemudian umroh secara bahasa ini sama, nggak perlu dijelaskan lagi, tapi hanya baca saja. Secara bahasa umroh itu artinya kunjungan. Secara istilah mengunjungi Baitullah untuk ibadah. Rukunnya ada 5 kecuali wukuf. Pokoknya sama kayak haji kecuali wukuf. Ihram, niat, tawaf, sa'i, cukur, tertib. Dah itu aja. Ini sama semuanya. Syarat-syaratnya sama. Setelah niat, tawaf, sa'i, cukur, udah. Tawaf, sa'i, cukur. Tawaf, sa'i, cukur. Datang Bapak, niatnya di mana? Nanti di mikot. Nah, ini pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Nah, itu namanya mikot nanti kita ini. Mikotnya kalau Bapak turun dulu di Madinah, terus kemudian ziarah Nabi dulu, nanti ya mikotnya di Bir Ali atau Dzulhulaifah namanya. Tapi kalau nanti Bapak itu langsung ke Jeddah, maka mikotnya di Yalamlam. Itu tapi kita nggak singgah di Yalamlam. Berarti di mana niat ihramnya nanti? Di atas pesawat. Itu di Yalamlam. Nah, pendapat sebahagian ulama, apalagi ulama modern, ini memperbolehkan nanti mikotnya di Jeddah saja. Jadi turun di airport, baru di airport itulah niat. Nah, begitulah Ibu. Semoga Allah mudahkan kita untuk haji maupun umroh. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan nggak Bapak ini, baik tentang haji umroh atau di luar tema? Ya, Pak Mashkur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi di luar. Ya. Kemarin itu saya di dalam suatu pertemuan tentang tawasul. Rata-rata. Dan kemarin kan rencana ada kunjungan ke boleh kan kita belum tawasul, soalnya sudah susah berjelasin. Jadi lebih baik kita. Iya. Jadi pertanyaannya boleh atau tidak ya? Kemarin sebenarnya saya singgung-singgung kemarin Pak sebenarnya. Jadi begini, pertama masalah tawasul itu mencari wasilah. Wasilah itu artinya perantara. Nah, kalau dalilnya sendiri untuk mencari perantara itu ada di sebentar. Wabtaghu ilaihil wasilah. Itu di surat Al-Maidah ayat 35. Wah, ini sebelah kanan agak ke bawah sedikit. Wah, ini gayanya udah kayak gaya Ustaz Adi ini ya. Ustaz Adi ini maksudnya. Jadi ayat 35 Maidah surat kelima ayat 35. Itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah menuju Allah, nyari wasilah. Carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Carilah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini namanya nyari. Jadi perintah untuk nyari wasilah itu adalah perintah Allah. Satu. Bentuk wasilahnya itu bisa beda-beda. Nah, makanya kemarin saya bilang, wasilah itu ada beberapa macam. Perantara untuk mendekatkan, untuk mendapatkan surga, perantara untuk mendapatkan ridho Allah, itu ada beberapa macam. Pertama, ada yang wasilah itu berbentuk amalan soleh. Nah, jadi amal kita itu tidak memasukkan kita ke surga, gitu ya. Tapi dia menjadi wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah, yang rahmat Allah itulah akan memasukkan kita ke surga. Paham nggak Pak?
Wasil itu artinya perantara. Nah, sebab gimana amal kita ini ya banyak cacatnya, belum nanti riyaknya apa enggak, ikhlasnya gimana, khusyuknya gimana, banyaklah cacatnya. Jadi untuk melayakkan diri kita masuk ke dalam surga nggak layak. Makanya Nabi bilang la yudkhilul jannata ahadakum bi amalihi. La yudkhilul jannata ahadakum amaluhu. Tidaklah seorang kalian itu dimasukkan surga karena amalnya. Wala anta, engkau juga enggak ya Rasulullah. Wala ana. Saya juga enggak, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah merahmati saya. Jadi yang masuk surganya itu memang dengan rahmat Allah, sebenarnya murni dari rahmat Allah. Dan amal kita sendiri pun itu ya hidayah dari Allah juga kan? Taufik dan hidayah dari Allah. Kemampuan kita bisa beribadah kan itu dari Allah juga. Nah, makanya kita ini masuk surga itu hakikatnya dengan rahmat Allah. Cuma amal itu yang kita lakukan sekarang ini beramal untuk nyari wasilah dapat rahmat Allah. Biar kita disayang Allah gimana? Ya taati perintah Allah, jauhi maksiat. Itu kan? Mudah aja kan? Biar disayang Allah gimana? Ya ikuti aja perintah Allah. Itu namanya wasilah. Nah, ini mah sepakat ulama. Semua ulama bilang menjadikan amal soleh sebagai perantara untuk mendapatkan sesuatu itu boleh. Cerita tentang 3 pemuda yang kejebak di goa, kemudian ketutup, masing-masing doa, ya Allah saya dulu pernah mau berzina nggak jadi, saya tinggalkan karena takut kepadamu, tapi minta dibukakan. Kalau engkau tahu bahwa saya tinggalkan zina itu karena engkau, karena Allah, tolong bukakan pintunya. Buka, kebuka. Kemudian yang kedua karena dia amanah menjaga gaji pegawainya, kebuka. Yang ketiga karena suka ngasih susu kepada orang tua, kebuka baru 3-3 bisa keluar daripada goa. Itu ceritanya Rasul itu. Jadi masing-masing berdoa dengan bertawasul dengan amal solehnya masing-masing. Ya Allah saya dulu pernah membantu fulan, kayak gitu ya lebih kurang. Itu semua ulama sepakat. Kita mau doa ada hajat tertentu. Bapak ada keperluan. Terus sholat sunnah hajat biar keperluannya dikabulkan oleh Allah. Lah sholat sunnah hajat itu namanya tawasul. Tawasul dengan amal. Gitu ya Pak ya. Biar hajat saya terkabul, saya sedekah dulu. Ya Allah dengan sedekah saya ini Allah tolong kabulkan hajat saya. Itu namanya tawasul dengan amal. Ini sepakat ulama. Boleh. Nggak ada yang bilang syirik. Gitu ya Pak ya, sampai sini jelas? Nah, sekarang ada tawasul kepada orang soleh. Kalau tadi kan tawasul kepada amal soleh. Nah sekarang tawasul kepada orang soleh. Menjadikan orang soleh itu sebagai perantara. Jelas sampai sini? Nah, yang seperti ini memang perbedaan pendapat ulama. Tapi kebanyakannya ahlu sunnah wal jamaah itu memperbolehkan tawasul dengan orang soleh. Kalau tadi kan amal soleh jelas semua ulama mesepakati. Tapi tawasul dengan orang soleh ini emang ada perbedaan pendapat ulama. Tapi kebanyakannya ulama itu memperbolehkan. Nah sekarang kita ziarah. Ya, siap. Doanya itu memintanya kepada siapa? Allah. Mana buktinya? Allahumma Robbana. Lah doanya itu Allahumma dengan Robbana, bukan wahai Sunan Fulan, berikan kepada saya. Itu nggak ada yang kayak gitu. Kalau ada yang kayak gitu ya kita tinggal benerin. Salah di sudut tawasul. Oh, tawasul kamu tuh salah. Tawasul tetap ya Allah dengan berkahnya. Nah gitu sebenarnya. Dengan karomahnya, kemuliaannya wali fulan berikan. Tapi doa tetap ya Allah. Ini kita semua ya begitu. Tetap aja Bapak dengerin aja. Nanti kalau lagi ziarah, Bapak dengerin aja. Orang-orang tuh bacanya ya Allah atau ya wali, ya sunan. Coba ini Bapak dengerin. Kalau masih ya Allah berarti doanya masih kepada Allah. Berarti nggak ada yang doa kepada sunan tuh nggak ada. Ini kan, coba suujonnya itu, masalahnya ini, suujon lagi-lagi ini. Pak John mana Pak John? Oh, ini suujon ini Pak. Gitu ya. Nah, jadi intinya tuh doanya tuh kepada Allah dulu ya. Cuma menjadikan orang soleh sebagai tawasul. Nah, itu kalau ditanya, dalilnya tuh mana? Nah, dalilnya tuh mana?
Dalilnya itu kalau dari hadis tentang syafaat. Panjang hadis riwayat Muslim bahwa syafaat Nabi itu semua semua makhluk manusia maksudnya, khususnya yang sudah di zaman Rasul, umatnya Nabi, itu kan berbondong-bondong nyari Nabi Adam. Itu ceritanya begitu. Dan Nabi sendiri yang cerita, nanti di hari kiamat, orang-orang minta bantuan Nabi Adam, pertolongan Nabi Adam. Kenapa nggak doa langsung ke Allah? Apa mereka itu semuanya orang kafir? Oh, orang kafir jelas nggak bakal dikasih syafaat, Pak. Nggak bisa minta syafaat orang kafir itu, nggak bisa dikasih syafaat. Mereka bondong-bondong, kita semua ini nanti berbondong-bondong ke Nabi Adam. Enggak lah, itu nggak sopan lah itu ya. Nabi Adam, ini kan bapak kami semua, kami kan anak-anakmu, tolonglah syafaat kami. Minta kepada Allah. Coba ini permintaan itu gitu. Doakan kami, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami diampuni. Kata Nabi Adam, enggak. Allah lagi marah besar. Enggak pernah marah sebelumnya. Idhab ila ghairi, pergi yang ke lain. Nafsi, saya cuma mikirin diri saya sendiri udah susah. Akhirnya Nabi Ibrahim gitu juga, Nabi Musa gitu juga, Nabi Isa gitu ya. Terakhir Nabi Muhammad SAW. Ini syafaat. Kok enggak minta langsung aja ke Allah? Apa ini namanya? Tawassul. Paham nggak paham, tapi diakui tidak diakui, itu namanya tawassul. Nyari channel gitu loh. Bapak kalau ngasih proposal langsung kan nggak diterima, tapi lewat orang dalam. Nah, gitulah lebih kurang. Ini nggak paham juga. Oh, udah nggak pernah bisnis, nggak pernah gitu. Itu maksudnya. Itu namanya ada orang dalam. Bapak mau masukin sekolah anak. Ini Pak Rama, Ustadz Rama, tolong ya anak saya biar diterima di At-Taufik School. Nah, gitu kan ya. Paham gitu kan? Karena Pak Rama guru di sana kan seneng aja ngomong sama bagian admin, bagian apalah pendaftaran segala macam. Tolong ya, ini tetangga saya, ini saudara saya. Lebih cepat. Gitu maksudnya. Itu namanya tawassul. Ya sama kayak gitu juga. Jadi kepada Rasul itu minta wasilah, baru turun syafaat. Itu apa mereka semua dan kita-kita. Jadi gini, pada waktunya semua orang akan bertawassul. Kapan? Hari kiamat. Jadi baik yang mengingkari tawassul sekalipun, ujung-ujungnya kayak minta kepada Rasul. Kenapa? Kalau saya misalnya seandainya boleh ngomong, nanti itu ketika hari kiamat kalau saya boleh ngomong, dulu bapak-bapak yang nggak memperbolehkan ziarah, kenapa nggak minta langsung ke Allah aja langsung nanti? Kalau boleh ini ya, kalau boleh tidak hari kiamat saya ceramah juga itu kan. Saya bilang dulu bapak-bapak nggak boleh katanya minta kepada Nabi, kok sekarang minta kepada Nabi, minta kepada Allah langsung sana. Nah, begitu lebih kurang orang yang nggak mau tawassul kan begitu berartinya. Oh enggak, itu kan ketika nanti kita bertemu dengan Rasul dan kemudian minta bantuan namanya. Loh ya, yang itu mirip aja. Apa bedanya? Apa meminta bantuan makhluk yang yang masih hidup itu tidak syirik? Meminta bantuan makhluk yang sudah mati syirik? Paham nggak Pak ini kira-kira? Kalau menganggap meminta bantuan, channel, syafaat tadi itu kepada makhluk itu syirik, berarti konsisten. Yang udah mati ya syirik, yang masih hidup ya syirik. Jelas nggak Pak kira-kira ini? Bisa dibedain nggak ya? Kalau memang konsepnya tawassul itu syirik, karena menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus mereka itu pakai dalilnya, tawassul itu pakai dalilnya ayat Quran. Orang-orang jahiliyah ketika ditanya, kenapa kamu menyembah berhala? Mereka bilang, orang-orang jahiliyah ini, dalam Quran, Allah bilang, cerita, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini kata mereka ini. Orang jahiliyah itu bilang begini, orang kafir itu bilang gini, kami nggak menyembah berhala ini kecuali agar mereka para berhala ini mendekatkan kami kepada Allah. Nah ini kata mereka, ini menyembah berhala, berharap agar berhala, karena berhala itu dulunya orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang begitu diagungkan sampai disembah. Bisa paham ya bedanya Pak ya? Jadi mereka tuh mensyirikan tawassul karena ini. Menganggap kita ini sama kayak orang kafir dulu. Orang kafir dulu menyembah berhala patung, tujuannya biar lebih dekat dengan Allah. Kan mereka ini orang soleh, kami sembah patungnya. Pertanyaannya adalah, siapa yang nyembah makam?
Kalau kan jelas ini, mereka itu jelas dianggap kafir, tawasulnya salah karena mana buduhum. Kami menyembah berhala ini, mereka ngakui kami ini memang menyembah berhala ini agar berhala ini mendekatkan kami kepada Allah. Lah beda lah sama kita. Kita nggak ada yang menyembah makam ngarang, nggak ada yang sujud kepada makam, sholatnya pindah jadi menghadap makam, nggak ada. Kita doanya kepada Allah, cuma menghadap makam. Apa bedanya doa kepada Allah menghadap Ka'bah? Sama-sama batu. Jadi ini kadang-kadang ini. Terus di mana letak ibadah itu? Di hati, bukan di fisik. Bapak ada orang lagi tidur, terus Bapak doa, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kita menyembah orang yang lagi tidur? Enggak. Kalau gitu semua mayit disembah dong. Karena sholat menghadap mayit. Kalau menghadap sesuatu dianggap menyembah sesuatu, ini logika ini, mantik namanya. Kalau menghadap sesuatu dianggap menyembah sesuatu, berarti kita ke Ka'bah begitu. Berarti selama ini Bapak nyembah Ka'bah? Enggak. Terus kemana? Ya karena Allah perintahkan ke Ka'bah. Ya iya. Intinya kan karena kita nyembahnya tuh tetap ke Allah. Panjang lebar kali ya Pak. Ini panjang nih kalau udah masalah begini nih Pak ya. Intinya adalah, terus dalilnya mana tadi? Dalil satu syafaat lah intinya, biar mudah. Syafaat ternyata nanti semua orang kok mintanya kepada Nabi. Yang kedua, apakah wali-wali itu masih hidup sehingga kita boleh minta doa kepada para wali itu? Nah, itu Allah yang jawab. La tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian menganggap orang yang mati di jalan Allah mati. Jangan. Balhum ahya. Mereka itu hidup. Allah sendiri yang bilang. Mereka itu hidup. Artinya hidup tuh tidak disiksa dalam kubur. Hidup namanya. Kalau disiksa dalam kubur mah dipukul, dipalu sehari-hari. Nah, jadi gitu ya. Itu dia mati. Tapi yang maksud, jadi orang yang mati dalam perjuangan untuk agama, itu kata Allah sendiri hidup. Balhum ya, mereka itu hidup. Wah, belum lagi yang aneh lagi itu belum lagi kalau seandainya bicara dalil itu ada sahabat Nabi itu minta hujan kepada Allah di makam Nabi. Sahabat Nabi itu namanya, pokoknya lupa namanya siapa lagi kan. Jadi memang intinya tuh ada yang namanya tawasul dengan orang, dengan wali itu intinya ada. Bahkan mereka tuh gini Pak, ada ini banyak dalilnya. Di antara tadi syafaat satu, yang kedua tadi itu mereka tuh hidup, wali-wali itu hidup dengan alam barzah. Artinya hidup tuh hidup dalam kenyamanan. Gitu ya Pak ya. Kalau orang hidup dalam kenyamanan itu bisa diajak bicara. Mengajak bicara, kalaulah kita misal saya bilang gini, wahai Sunan Bonang, tolong doakan kami ya, biar Allah, doakan kepada Allah, biar ya hajat kami terpenuhi, doa dosa kami diampuni. Misal, contoh, apakah itu syirik? Mengajak bicara mayit, apa itu syirik? Karena saya minta doa nih, gitu ya. Sama kayak bapak saya, Pak Rahmat tolong doain saya ya, biar utang saya lunas, misalnya gitu ya. Boleh apa enggak? Syirik apa enggak? Enggak ya. Kepada orang hidup enggak syirik. Kalau kepada orang mati syirik apa enggak? Nah sekarang ngobrol sama orang mati itu boleh apa enggak? Nabi sendiri itu ngucap salam, Assalamualaikum, salam atas kalian, daraqaumin mu'minin, wahai penghuni rumah orang-orang beriman. Belum lagi dengan Nabi itu ngobrol sama orang kafir yang dimasukin dalam sumur Badar. Di Badar ada sumur, itu dimasukin jenazahnya orang kafir yang mati di perang Badar. Setelah dimasukin ke dalam sumur, ini riwayat Bukhari ini, sahih. Nabi itu tanya, kata Nabi, kamu itu sudah mendapatkan janji Allah belum? Jadi Nabi itu ngenyek gitu, ngeledek gitu. Kalian tuh udah dapat belum janji Allah selama ini ya? Allah kan ngancem neraka apa segala macam kalian itu. Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Bener nggak janji Allah? Diomongin gitu sama Nabi itu. Diomongin kepada orang kafir padahal.
Dan udah mati. Akhirnya Sayyidina Umar tuh tanya, Nabi, emang mereka dengar? Coba ini ya. Kata Nabi, kamu Umar, dengan mereka, belum tentu kamu lebih dengar ucapan saya daripada mereka. Artinya mereka bisa lebih mendengar ucapan saya daripada kamu. Ini orang kafir, apalagi orang wali, apalagi orang soleh. Orang kafir diajak ngomong sama Nabi, apalagi orang soleh. Gitu ceritanya Pak. Wah, pokoknya intinya adalah itu tawasul itu dengan orang soleh. Belum lagi dengan para ulama-ulama yang memang tidak mengingkari doa di tempat makam orang soleh. Nggak ada yang mengingkari. Yang mengingkari itu ya Syekh Ibnu Taimiyah dan turunannya. Imam Az-Zahabi namanya, ahli hadis, dan ini pasti dipakai sama orang-orang salafi, dipakai Imam Zahabi itu, ahli hadis. Beliau itu menceritakan tentang Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah inilah keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu, di wali perempuan di Mesir. Meninggal dunia di Mesir, dan itu ditulis biografinya dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Wah, ini kalau misalnya mau pakai begini ya, itu disebut oleh Imam Zahabi bahwa di kuburannya beliau akan diijabah doa. Bahasanya itu, ini bahasa ahli hadis ini. Imam Zahabi itu yang betul-betul dipakai ilmu hadisnya oleh para siapa saja yang belajar hadis. Itu beliau mengucapkan dalam cerita biografi orang soleh, di antara dari Sayyidah Nafisah namanya, di kuburannya Sayyidah Nafisah ini diijabah doa. Jadi mana itu udah akidah Ahlussunnah wal Jamaah memang begitu. Kuburan orang soleh itu salah satu tempat mustajab. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada konsumsi enggak? Ada. Mustafa Sayyidil Mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi